Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romayuningsi dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. NIM saya 142210027. Baik, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi itu merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Secara sederhana, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang biasanya melibatkan penggelapan uang, suap, pemalsuan, atau tindakan yang tidak jujur, baik pejabat publik, aparat pemerintah, maupun individu dalam sektor swasta. Nah, secara bahasa, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti perbuatan merusak atau kebusukan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merusak tatanan moral, sistem pemerintahan, dan kehidupan masyarakat. Kenapa sih korupsi bisa terjadi? Nah, korupsi dapat muncul karena beberapa faktor di antaranya. Yang pertama itu moral dan integritas yang lemah. Nah, itu individu yang tidak memiliki nilai kejujuran dan tanggung jawab, mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang kedua, pengawasan yang lemah. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik, korupsi semakin mudah dilakukan. Dan yang ketiga, yaitu keserakahan. Banyak pelaku korupsi melakukan tindakannya karena keinginan untuk memperkaya diri tanpa memikirkan dampaknya. Yang keempat, yaitu budaya normalisasi korupsi di beberapa lingkungan. Korupsi dianggap wajar atau biasa, misalnya uang terima kasih. Jadi korupsi itu sudah dianggap biasa gitu loh. Dan yang kelima, yaitu gaya hidup, hedon, dan konsumtif. Keinginan hidup mewah memicu seseorang mengambil jalan yang tidak halal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Korupsi itu bukan hanya sekedar tindakan mengambil uang negara atau menyalahgunakan jabatan ya. Korupsi memiliki dampak yang sangat besar dan luas, terutama terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan suatu negara. Dampak korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan, melemahkan sistem pemerintahan, dan menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Dampak lain yang sangat berbahaya adalah rusaknya moral dan mental masyarakat. Jika korupsi dianggap biasa dan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah, maka nilai kejujuran dan amanah akan hilang dari generasi bangsa. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan budaya yang rusak, di mana orang lain mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas tanpa kerja keras. Inilah mengapa korupsi disebut sebagai musuh besar bangsa yang merusak dari dalam. Ada beberapa dampak di dalam korupsi. Yang pertama, yaitu terhambatnya pembangunan negara. Korupsi membuat dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi bocor dan tidak sampai pada tujuannya. Yang kedua, pelayanan publik menjadi buruk. Nah, ketika anggaran pelayanan publik dikorupsi, fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi tidak memadai. Contohnya, di rumah sakit banyak peralatan yang tidak tersedia atau rusak karena anggarannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, yaitu ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Korupsi menciptakan jarak yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Mereka yang memiliki uang bisa menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan layanan yang terbaik.
mempercepat segala urusan, bahkan mengubah keputusan hukum. Sementara itu, masyarakat biasa yang tidak memiliki uang harus mengantri atau menunggu lama. Yang keempat, yaitu meningkatnya kemiskinan. Ketika dana bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan masyarakat dikorupsi, maka masyarakat miskin kehilangan hak yang seharusnya mereka terima. Yang kelima, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat sering mendengar berita korupsi, apalagi yang dilakukan oleh pejabat tinggi, maka kepercayaan terhadap pemerintahan akan berkurang. Gimana sih caranya mencegah korupsi? Nah, pencegahan korupsi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum saja ya. Korupsi adalah masalah moral, budaya, dan kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mencegah korupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga lembaga pemerintah. Kenapa sih korupsi itu harus terjadi? Nah, korupsi terjadi itu karena adanya kesempatan, niat, kelemahan pengawasan, dan kurangnya kesadaran moral. Maka dari itu, cara mencegah korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memperkuat kejujuran dalam diri, kemudian memperbaiki sistem pemerintahan, menegakkan hukum yang tegas, serta membangun budaya anti korupsi sejak dini. Kemudian pencegahan korupsi juga harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dengan memberikan pendidikan karakter, memberikan keteladanan yang baik, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari suap dan pungutan liar. Karena pada dasarnya korupsi dapat dicegah apabila setiap orang memiliki kesadaran bahwa korupsi itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan bangsa. Ada beberapa cara untuk mencegah korupsi. Yang pertama, itu menanamkan sikap jujur sejak dini. Nah, pencegahan korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Kejujuran adalah fondasi utama dalam melawan korupsi. Jika seseorang sejak kecil terbiasa jujur dalam hal kecil, maka ia akan terbiasa jujur dalam hal besar. Pendidikan sangat penting. Pendidikan di sekolah maupun pendidikan di keluarga itu harus mengajarkan bahwa mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah perbuatan salah, sekecil apapun itu. Yang kedua, yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti menyelesaikan tugas sesuai aturan tanpa mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, yaitu menghindari gaya hidup berlebihan. Banyak kasus korupsi terjadi karena pelaku ingin hidup mewah secara instan. Dengan menjalani hidup sederhana, seseorang akan terhindar dari sifat serakah dan keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Hidup sederhana membantu kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang keempat, yaitu menolak suap dalam bentuk apapun. Suap adalah pintu awal korupsi. Biar memberi maupun menerima, suap adalah tindakan korupsi ya. Ketika seseorang berani mengatakan tidak terhadap suap, maka ia telah berkontribusi dalam mencegah korupsi. Nah, tetapi suap bukan hanya uang. Suap bisa berupa barang, hadiah, atau fasilitas. Yang kelima itu memperkuat pengawasan dalam pemerintah dan lembaga publik. Nah, pemerintahan itu harus memiliki sistem pengawasan yang jelas, transparan, dan tidak tumpang tindih. Jika pengawasan lemah, korupsi mudah terjadi. Lembaga seperti KPK, BPK, dan inspektor itu harus bekerja tanpa intervensi dan memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi setiap anggaran. Yang keenam, yaitu menerapkan sistem administrasi yang transparan ya.
Salah satu cara efektif mencegah korupsi adalah dengan digitalisasi layanan publik, misalnya memperbanyak pajak, pengurusan administrasi, dan pengadaan barang dilakukan secara online untuk mencegah manipulasi. Yang ketujuh, penegakan hukum yang tegas dan adil. Koruptor itu harus diberi hukuman yang berat, tegas, dan tidak pandang bulu ya. Jika hukuman ringan dan tidak memberi efek jera, maka korupsi akan terus berulang. Penegakan hukum harus memihak keadilan, bukan menjaga kepentingan golongan tertentu. Yang kedelapan yaitu pendidikan anti korupsi di sekolah dan di kampus. Pendidikan anti korupsi itu sangat perlu diajarkan secara resmi, bahkan di sekolah dan perguruan tinggi. Mahasiswa dan pelajar adalah generasi penerus negara. Jika sejak kecil mereka paham bahwa korupsi itu kejahatan moral dan sosial, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bersih dari korupsi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.